Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bahana Parbayo Sakti dan Putih Zeina Hanif Hasan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas artikel yang berjudul Future Profitability and Stock Returns of Innovative Firms in Australia dari Jurnal Pacific Basin Finance Journal 66 tahun 2021 yang ditulis oleh Anna Bedford, Lee M.A., Nelson M.A., dan Christina Voigtvoda. Pada artikel ini berisikan beberapa poin materi yang akan disampaikan, di antaranya adalah, pertama, perkenalan. Kedua, sampel dan desain penelitian. Ketiga, hasil penelitian. Dan keempat, kesimpulan. Artikel ini memiliki tujuan penelitian, pertama, mereplikasi temuan di Hirsleyver et al. Tahun 2018, tentang hubungan antara orisinalitas inovatif, profitabilitas masa depan, dan pengembalian saham, dan kedua, memperluas temuan ini ke pengaturan Australia. Penulis memeriksa hubungan antara inovasi dan profitabilitas masa depan. Inovasi memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan profitabilitas yang unggul melalui pengenalan produk baru dan kemampuan untuk membebankan harga premium. Namun, investasi ke dalam ide-ide inovatif mungkin gagal menghasilkan produk yang layak secara finansial karena kurangnya teknologi dan modal manusia, serta keusangan produk. Penulis juga memeriksa apakah inovasi dikaitkan dengan pengembalian saham di masa depan. Penilaian inovasi melibatkan pertimbangan kompleks tentang bagaimana suatu perusahaan akan beradaptasi dan menerapkan perubahan yang pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Dalam artikel ini, penulis mengharapkan perusahaan Australia dengan inovasi yang dipatenkan untuk menghasilkan keunggulan kompetitif yang lebih besar dan mempertahankan profitabilitas yang lebih tinggi mengingat jumlah inovator yang lebih sedikit di pasar. Di sisi lain, Australia sebagian besar kekurangan efisiensi inovatif yang dapat mengakibatkan perusahaan memproduksi paten dengan kualitas lebih rendah, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk menghasilkan atau mempertahankan profitabilitas yang lebih tinggi. Mengikuti pendekatan yang diuraikan dalam Hirsleyver et al. Tahun 2018, kami mengkonfirmasi temuan mereka bahwa inovasi oleh perusahaan AS dikaitkan dengan profitabilitas berkelanjutan dan pengembalian saham di masa depan. Ketika kami memperluas analisis ini ke pengaturan Australia, kami menemukan bahwa perusahaan inovatif mampu mempertahankan profitabilitas yang lebih besar. Namun, kami tidak menemukan hubungan positif antara inovasi dan pengembalian saham di masa mendatang. Studi penelitian pada artikel ini memberikan beberapa kontribusi, di antaranya, inovasi adalah bagian penting dalam mengubah industri tradisional Australia untuk pertumbuhan jangka panjang, dan adanya argumen yang mendukung bahwa inovasi menghasilkan nilai dan merupakan bagian penting untuk memastikan profitabilitas perusahaan Australia. Oleh karena itu, bukti empiris kami sangat penting dalam evaluasi produktivitas inovasi Australia saat ini dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Sampel pada penelitian ini mengikuti pendekatan yang sama yang diuraikan dalam penelitian Hirsleyver et al. Tahun 2018. Yang mana periode sampel yang dipilih untuk studi Australia adalah tahun 1997 hingga 2018. Data paten yang diperlukan untuk perusahaan Australia hanya tersedia secara luas sejak tahun 1997 dan seterusnya. Penulis memperoleh data paten Australia dari Intellectual Property Government Open Data 2019 dan data laporan keuangan diperoleh dari aspek Hundlies Data Analysis Database, serta data harga saham diperoleh dari Datastream dan Search CRD Database. Untuk menguji apakah perusahaan inovatif mempertahankan profitabilitas masa depan yang lebih tinggi, digunakan regresi cross-seksional tahunan Fama Matchbet. Yang mana, profitabilitas diukur secara alternatif dengan menggunakan ROE dan ROA. Dan, Fama Matchbet Regression digunakan untuk memeriksa apakah inovasi dapat memprediksi pengembalian saham di masa depan dan pengembalian saham diukur sebagai pengembalian saham bulanan masa depan dari Juli tahun T hingga Juni tahun T1 untuk sampel AS.
Pada penelitian ini ditemukan beberapa hasil penelitian yang diantaranya terdapat pada tabel 1 yang berisikan ringkasan statistik rata-rata deret waktu perusahaan dalam sampel yang digunakan untuk replikasi AS dan Australia. Tabel ini menampilkan rata-rata time series dari karakteristik rata-rata cross-seksional dari perusahaan dalam 4 kategori. Perusahaan dengan ukuran inovasi yang hilang dan perusahaan tanpa R&D atau paten berada dalam kategori tidak. Perusahaan dengan ukuran inovasi yang tidak hilang dibagi menjadi 3 kelompok, rendah, menengah, dan tinggi. Dibandingkan dengan perusahaan AS, kami menemukan bahwa perusahaan Australia kurang inovatif dalam melakukan investasi dan pengembangan, dan memiliki lebih sedikit paten. Hasil juga menunjukkan bahwa dibandingkan dengan perusahaan AS, perusahaan Australia lebih sedikit menguntungkan tetapi mengalami lebih banyak pertumbuhan aset dan belanja modal. Pada tabel 2, penulis melaporkan hasil persamaan ROE dan ROA tentang pengaruh inovasi terhadap persistensi profitabilitas masa depan. Panel A dari tabel 2 melaporkan hasil replikasi AS menggunakan periode sampel yang sama dengan Hirsleyver. Panel B dari tabel 2 melaporkan hasil replikasi Australia. Hasil menunjukkan bahwa pengembalian rata-rata ROE di Australia secara substansial lebih besar daripada di AS. Artinya, meskipun perusahaan kurang inovatif di Australia, mereka yang berinovasi menuai manfaat dari inovasi mereka, mampu mempertahankan keunggulan kompetitif dan mengelola untuk mempertahankan tingkat ROE yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika ROA digunakan sebagai ukuran profitabilitas, hasilnya lebih lemah. Pada tabel 3 menunjukkan hasil replikasi Australia dilaporkan dalam kolom 4-6. Tidak seperti temuan AS, penulis menemukan hubungan yang tidak signifikan antara INORIC dan return saham di masa depan. Penulis memberikan 2 penjelasan potensial untuk kurangnya mispricing dalam pengaturan Australia. Pertama, karena perusahaan Australia memiliki inovasi yang lebih sedikit, di mana investor kurang menghargai inovasi dalam harga saham saat ini. Kedua, sistem paten 2 tingkat, fitur unik dari pengaturan Australia. Dari uraian artikel di atas, penulis menarik beberapa kesimpulan. Diperkirakan bahwa menuju tahun 2030, inovasi akan sangat penting bagi perluasan ekonomi Australia, namun bukti empiris tentang kinerja inovasi Australia masih kurang. Studi ini adalah yang pertama menguji secara empiris apakah inovasi dikaitkan dengan profitabilitas akuntansi dan pengembalian saham perusahaan publik Australia. Selanjutnya, penulis menemukan bahwa kesamaan dengan penelitian Hirsleyver et al. Tahun 2018, perusahaan inovatif di Australia mampu mempertahankan keunggulan kompetitif mereka dan mempertahankan kegigihan dalam profitabilitas. Tetapi, kurang potensialnya perusahaan inovatif Australia dalam memprediksi pengembalian saham. Lalu, adanya kemampuan pelaku pasar di Australia dalam pengalokasian sumber daya untuk menilai kinerja masa depan. Sekian pembahasan artikel dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya.